بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله كما قال رسول الله صلى الله عليه wasallam. Berjamaah terbapak hadirin sama-sama mengharap kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Zat yang menciptakan seluruh alam semesta, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Zat yang memelihara seluruh alam semesta, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya, baik yang di daratan, di lautan, di gunung-gunung, di langit, semuanya hari mulia diberikan daripada rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, bagaimana daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya ini, maka hambanya ini hari mulia akan disibukkan dalam perkara agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan, satu kebaikan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan disibukkan dalam agama. Yufaqih, diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama kasih tahu, orang yang tahu dengan orang yang faham ini berbeda hadis sekalian. Orang yang tahu dengan orang yang faham ini berbeda. Kalau orang yang tahu dia hanya sekedar teori, Pak. Sekedar teori, tapi kalau orang yang paham dia bukan hanya teori, tapi dia praktek hadi mulia. Dia orang yang tahu dengan orang yang paham ini berbeda. Barang siapa yang dikehendaki satu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti dia akan diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Yufaqihu fiddin, hari sekali, bahkan hari mulia. Ini pada satu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita disibukkan dalam satu majlis yang sangat besar. Majlis ampunan, majlis rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari mulia, majlis ini pernah dibuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat terdahulu, para nabi terdahulu. Bagaimana membuat majlis-majlis yang di dalamnya dibicarakan kebesaran Allah, yang di dalamnya dibicarakan kehebatan Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya dibicarakan daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka adik sekalian, nanti akan ada satu kumpulan daripada malaikat khusus yang senantiasa dia mencari di mana ada majlis yang di dalamnya ada dibicarakan kebesaran Allah, yang di dalamnya dibicarakan kehebatan Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti hari mulia para malaikat ini akan melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti akan ada seruan daripada langit, maghfir lahum, bangun, berdiri kalian. Sedangkan bangun dan berdirinya kalian ini, dosa-dosa kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari mulia ini satu anugerah, satu kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya. Ulama katakan, ulama beritahu, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar daripada 7 lapis langit, daripada 7 lapis bumi. Kasih sayang
daripada Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar daripada arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak, satu lapis bumi itu apa namanya? 7 lapis bumi itu besar, bukan besar lagi. Jadi satu bumi ini nanti di bawahnya ada satu lapis bumi lagi, satu lapis bumi lagi, terus sampai 7 lapis bumi hadir. Begitu juga dengan langit. Satu langit dengan langit yang lainnya ini, subhanallah. Ya. Tapi hari sekalian, nanti belum lagi daripada arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari mulia, kata alim ulama, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini lebih besar daripada 7 lapis bumi, daripada 7 lapis langit, daripada arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala, ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dia mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa orang itu belum bisa apa-apa, merasa orang itu daripada berlumuran dosa hari mulia. Tapi hari demi hari dia bagaimana mensibukkan dirinya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari mulia kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala ini sangat besar, sangat luas. Ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari Subhanahu wa taala, dulu para sahabat orang-orang yang sangat jahiliyah. Bahkan sahabat ini bukan hanya pelaku dosa yang meminum khamar. Sahabat ini bukan hanya pelaku dosa, tapi hari sekalian sahabat ini saling membunuh sebagaimana buas, sebagaimana hewan saling membunuh, saling membantai sahabat. Tapi hari sekalian para sahabat ini telah mendapatkan daripada kasih daripada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat ini telah mendapatkan satu kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari sekalian para sahabat ini ketika diajak daripada mengorbankan daripada korban hartanya, dirinya, waktunya untuk agama, sehingga hari sekalian mendatangkan daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari mulia, begitu juga dengan umat akhir zaman. Bila mana kita mengorbankan harta kita, diri kita, waktu kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga hari mulia nanti insya Allah kata alim ulama, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan daripada keridhaan. Hari ini senantiasa setiap majlis Pak, setiap kajian-kajian dia mencari ridho Allah Subhanahu wa taala kan. Tapi kira-kira Allah ini ridho enggak terhadap kita gitu? Kita senantiasa mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaan dibalik, kira-kira Allah ini ridho enggak sama kita? Kita cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan dibalik, kira-kira Nabi ini cinta enggak sama kita? Itu hari mulia. Jadi hadirin sekalian, bila mana ini kita mengaku sebagai cinta kepada Nabi, cinta kepada para sahabat, maka harus meniru Pak. Harus meniru-niru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengorbankan harta diri waktunya hari mulia. 2/3 Mekah Madinah dikuasai hartanya oleh Siti Khadijatul Kubra. 2/3 dunia dikuasai hartanya. Tapi hari sekalian habis hari mulia. Harta Siti Khadijatul Kubra habis untuk agama hari mulia. Sehingga hari mulia ketika Siti Khadijatul Kubra habis-habisan untuk perkara agama, maka dapat salam langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq hari mulia habis-habisan hartanya untuk agama, langsung dapat salam daripada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali begitu juga hari mulia, habis-habisan hartanya untuk daripada agama Allah Subhanahu wa taala, langsung dapat salam daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia orang yang dapat salam dalam sejarah hadirin sekalian, itu 3 manusia pilihan daripada Allah Subhanahu setelah para nabi alaihissalam. Langsung hari mulia. Abu Bakar habis hartanya, korbankan harta diri waktunya untuk agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga hadirin sekalian, yang dipakai ini baju itu tambalannya sampai 8 tambalan hari mulia. Tidak ada lagi baju yang dipakai cuma satu-satunya. Terbuat dari karung goni.
dijahit oleh cucuk Pak, kancingnya cucuk. Sehingga hari mulia itu para malaikat dari langit semuanya memakai baju yang sama yang dipakai oleh Sayyidina Abu Bakar. Para malaikat ketika itu memakai baju yang sama yang dipakai oleh Sayyidina Abu Bakar. Semuanya tentara langit tanpa terkecuali. Maka di situ hari mulia, masya Allah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dapat salam langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril alaihissalam. Mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan Khadijatul Kubra. Hartanya habis 2/3. Dihabiskan untuk perkara agama hari mulia. Dapat salam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga hari mulia dikatakan oleh Siti Khadijatul Kubra, seandainya ya Rasulullah, wahai suamiku, seandainya nanti kamu membawa ini agama, menyeberangi lautan, kamu tidak ada lagi dayung untuk menyeberang atau jembatan untuk menyeberang, maka kata Sayyidina Khadijah, galilah nanti kuburanku dan ambillah tulang-tulangku, jadikan jembatan ini untuk menyeberangi lautan. Bawa ini agama. Saking pentingnya hari mulia. Ini agama hari sekalian. Membawa daripada agama Pak. Jadi agama datang ke Indonesia bukan terbawa oleh angin. Agama ke Indonesia datang bukan terbawa oleh burung. Tapi hari mulia, agama datang kepada Indonesia. Agama wujudnya di Indonesia. Agama wujudnya di Indonesia. Di pada setiap diri kita ini hari mulia. Karena ada yang mengorbankan harta diri waktunya Pak. Bukan hanya terbawa oleh angin, datang tiba-tiba. Bukan terbawa oleh burung, enggak. Tapi ada yang mengorbankan harta diri waktunya Pak. Para sahabat sahabiah rela menjadi janda hari mulia. Para sahabat anaknya rela menjadi yatim untuk perkara agama. Rela meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dicintai. Rela meninggalkan Mekah Madinatul Munawwarah. Padahal kata alim ulama, sholat di Mekah Madinah ini berapa Pak derajatnya? 50.000. Tapi sahabat hari mulia rela meninggalkan Madinah Mekah, rela meninggalkan kekasihnya itu Rasulullah SAW demi membawa ini misi agama, melanjutkan daripada estafet kerja kenabian. La nabi tidak ada lagi nabi serta Rasulullah SAW. Maka hari mulia ketika haji wada ketika ini Nabi mengumpulkan seluruh para sahabatnya. 124.000 kurang lebih dikumpulkan oleh Nabi SAW ketika haji wada. Maka kata Nabi SAW, wahai sahabatku yang hadir hari ini, maka sampaikan kepada orang yang tidak hadir. Sampaikan kepada orang yang belum hadir. Maka Bapak hari mulia, para sahabat yang menghadap ke barat, maka berangkat ke barat. Yang menghadap ke timur, berangkat ke timur. Yang menghadap ke utara, berangkat ke utara. Tanpa pikir panjang lagi hari mulia. Membawa misi agama. Hari ini agama sudah dilecehkan hari mulia, sudah dihina di mana-mana Pak. Dicaci, dimaki, dilecehkan, dibantai hari mulia. Kenapa Bapak hadirin sekalian? Ketika umat muslim, umat Islam dibantai, diolok-olok, dibantai bahkan oleh orang-orang kafir, tidak ada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat muslim. Padahal hari mulia Allah Subhanahu Wa Taala itu mengatakan langsung dalam firman-Nya. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, hak kami menolong orang yang beriman. Wajib bagi saya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, menolong orang yang beriman. Tapi kenapa hari sekalian hari ini umat Islam dibantai di mana-mana, dilecehkan, dihinakan hari mulia? Karena hari sekalian imannya umat hari ini berhamburan. Yakinnya umat umat hari ini berhamburan hari mulia. Yakin kepada makhluk, yakin kepada kebendaan, yakin kepada asbab zulumat. Sahabat dengan kita hari mulia sama. Sahabat ini manusia biasa, bukan nabi sahabat itu. Sahabat terlahir dari orang-orang kafir Quraisy, bukan keturunan dari para nabi sahabat ini. Dari penyembah berhala.
penyembah-penyembah patung. Tapi kenapa para sahabat ini menjadi orang yang paling mulia setelah para nabi alaihissalam? Nah, sama hari mulia, sahabat sama seperti kita. Mereka makan juga, para sahabat minum juga, para sahabat punya istri, punya anak, punya pekerjaan, berkebun, bertani juga, berdagang juga. Sama seperti kita, hari-hari beraktivitas. Tapi hari mulia, kata alim mulia, bedanya satu saja. Bedanya itu yakin kita berbeda dengan para sahabat hari mulia. Yakin kita ini berbeda dengan para sahabat. Sahabat mendapatkan yakin yang sempurna kepada Allah hari mulia karena hari kalian dibina oleh Nabi, ditarbiyah oleh Nabi, bagaimana membentuk sifat yakin yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan sama ulama, jarak la ilaha illallah dari lisan ke hati ini cuma satu jengkal. Afalnya dia mengatakan, wahdaniyahnya dia tidak menafikan, Pak. Tidak sinkron. Jadi lisan dengan hati ini tidak sinkron. Maka ini hadis sekalian, sehingga pertolongan Allah Subhanahu wa taala enggan datang kepadanya hari mulia. Pertolongan para nabi, kata ulama hadis sekalian, bila yakin kita betul, Pak, membawa ini agama, menggabungkan antara ibadah dan dakwah hari mulia, maka nanti pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang datang kepada para anbiya alaihi salam ketika dahulu dan yang datang kepada para sahabat ketika dahulu, maka akan datang juga kepada ini umat akhir zaman hari mulia. Ketika kita membawa misi agama, menggabungkan daripada ibadah dan dakwah. Ibadah dan dakwah. Para sahabat hari sekalian, bagaimana para sahabat yang mendapatkan iman yang sempurna karena bermujahadah hari mulia. Bercapek-capek, berkorban untuk perkara agama. Sering kita dengar khutbah Jumat itu, Pak. Jamu Jumat. Katanya mari kita tingkatkan iman dan takwa kita. Apakah hadis sekalian dengan mendengarkan ceramah-ceramah akan meningkat iman dan takwa kita? Apakah hari mulia dengan mendengarkan baca Quran di televisi, di berita begini-begini akan mendatangkan meningkatkan takwa kita? Tidak hari mulia. Takwa dan iman akan wujud hari mulia bila mana dia bermujahadah. Ini sudah sunnatullah hari mulia. Para nabi alaihissalam mendapatkan keimanan yang sempurna, ketakwaan yang sempurna kepada Allah, tidak terkesan dengan suasana dan keadaan, dengan bermujahadah. Pengorbanan agama, para sahabat pun begitu juga, para sahabiah pun begitu juga, para tabi'in begitu juga hari mulia, para wali Allah pun begitu juga hari sekalian, bermujahadah hari. Sehingga hari sekalian mendapatkan daripada keimanan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terkesan dengan suasana dan keadaan, tidak terkesan dengan makhluk, tidak terkesan dengan kebendaan, tidak terkesan dengan asbab julumat hari mulia. Ini hari mulia yang kita hendak pelajari, Pak. Obat tidak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Obat bisa menyembuhkan karena dia berhajat kepada Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala bisa menyembuhkan tanpa berhajat dengan obat. Allah berkuasa hari sekalian, dengan obat bisa menyembuhkan. Allah pun berkuasa bila berkehendak tanpa obat bisa menyembuhkan. La ilaha illallah. Ini belajar hakikat iman yakin hari mulia. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, Pak, di dalam api selama 40 hari 40 malam oleh Raja Namrud laknatullahi alaihi. Ini hari mulia. Ketika itu bala tentara dari langit turun, Pak. Para malaikat turun. Bagaimana menghitungkan kerisauannya karena kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam ini hendak dibakar dalam api. Dalam kobaran api yang sangat besar hari mulia. Datang tentara Allah Subhanahu wa taala dari langit. Bagaimana menawarkan pertolongannya? Apa yang kau inginkan wahai Nabi Ibrahim? Apa saya akan datangkan hujan, datangkan angin supaya api ini padam. Api ini sifatnya memangsa, membakar, menghanguskan, menggosongkan. Tapi apa hari mulia? Bahasa Nabi Ibrahim ini tingkat ilmu yang paling yakin yang paling tinggi. Bahasa Nabi Ibrahim apa? Hasbi Allah. Cukup Allah. Wa ni'mal wakil. Enggak perlu bantuan makhluk hadir. Punya sifat dua unsur kata ulama. Nabi Ibrahim punya sifat dua unsur. Yang pertama hablum min Yang pertama Yang pertama Nabi Ibrahim punya sifat yang namanya istighna anil makhluk. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam punya sifat yang namanya istighna anil nas.
Tidak perlu bantuan makhluk, tidak perlu bantuan makhluk. Ketika hari mulia bukan hanya malaikat yang datang, yang turun. Sampai hari sekalian itu burung, namanya burung cicit Pak. Burung cicit itu yang suka di apa namanya tuh di paret, di padi-padi itu burung pit. Itu ya burung pit Pak itu Pak. Itu datang hari mulia. Pengen menolak depan Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi ditolak Pak, dinampikan sama Nabi Ibrahim hari mulia. Yang kedua punya sifat istighna anin nas hari mulia. Kata alim ulama, bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam orang yang paling dekat ketika itu dengan Raja Namrud. Bila mana Nabi Ibrahim ini dia minta toleransi, maka akan diringankan hukumannya. Karena bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam orang yang paling dekat ketika itu dengan Raja Namrud, laknatullah alaih. Tapi hari mulia Nabi Ibrahim ini tidak terkesan Pak. Dia sifat istighna anin nas, dia perlu bantuan manusia. Walaupun itu bapaknya sekalipun. Hasbi Allah, cukup Allah. Maka hari sekalian ketika dia ta'aluk kepada Allah, tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala, tawajud kepada Allah, maka datang seruan daripada langit, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api hari mulia, kata Allah Subhanahu wa taala, sejuklah kamu dalam api itu, apa nama? Jadi si api ini bukan dingin. Kalau dingin, kata ulama Nabi Ibrahim ini nanti kedinginan, tapi sejuk. Jadi sehingga itu Nabi Ibrahim di dalam api selama 40 hari 40 malam itu merasakan enak, nikmat itu. Jadi merasakan kenikmatan. Ketika dibakar di dalam api selama 40 hari 40 malam. Hari mulia. Siapa yang berkuasa? Allah hari mulia. Yakin ini hari mulia yang kita mau belajar Pak. Yang kita mau belajar hari mulia. Bahwasanya manfaat dan madarat bukan datang daripada Allah Subhanahu, bukan datang daripada kebendaan, bukan datang daripada makhluk, tapi manfaat dan madarat datang hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu daun yang jatuh ke permukaan bumi, bukan daun itu kering hari mulia, bukan karena daun itu keterpa angin, bukan karena daun itu musim gugur. Tapi hari sekalian, yakini hari mulia, daun itu jatuh ke permukaan bumi karena ada kehendak Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Bila mana manusia yakin bahwasanya daun itu jatuh karena kering, daun itu jatuh karena keterpa angin, daun itu jatuh karena musim gugur, maka yakin gagal hari mulia. Nanti ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dia membawa iman yang gagal hari sekalian. Perlu yakin hari mulia. Nabi Musa alaihissalam ketika sedang bersanda gurau dengan istrinya, ketika Nabi Musa alaihissalam sedang bergurau dengan istrinya, dengan kambing gembalaannya, maka tiba-tiba Nabi Musa melihat percikan api di Gunung Tur. Maka hari sekalian Nabi Musa penasaran, didatangi sama Nabi Musa naik ke Gunung Tur Sinai. Ternyata hari mulia percikan api itu adalah pada wahyu Allah Subhanahu wa taala, cahaya nur alam. Jadi wahyu daripada Allah. Apa hari sekalian wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dibawa itu wahyu oleh Nabi Musa alaihissalam ke bawah Pak. Dia bersenda gurau lagi dengan istrinya. Maka ada perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, kamu berangkat kepada Firaun. Fa'ama mengtogo, orang yang keras kepala, nggak bisa dikasih nasihat. Hari mulia Nabi Musa ini punya sifat manusiawi. Sedangkan Nabi Musa tahu Firaun itu raja yang sangat zalim, yang ganas. Maka sifat manusia Nabi Musa ini ketakutan, getir-getir. Nanti gimana ya Allah, nanti anak istri saya gimana kalau saya tinggalkan, nanti kambing saya nanti gimana kalau saya tinggalkan. Ini Nabi Pak. Ini Nabi hari mulia. Kata Allah Subhanahu, wahai Musa, bahasa kita, kamu ini nggak percaya. Kamu pukulkan kamu punya tongkatnya. Itu di atas batu. Maka hari sekalian sama Nabi Musa dipukul tongkatnya itu kepada batu. Ketika dipukul kepada batu pecah, maka di dalamnya ada batu lagi. Kata oleh wahai Musa, pukul lagi kamu punya tongkat. Dipukul lagi hari mulia, pecah dalamnya ada batu lagi. Wahai Musa, pukul lagi kata Allah. Dipukul lagi, pecah dalamnya ada batu lagi.
Pukul lagi, dipukul lagi, pecah dalamnya ada batu lagi. Sampai 7 lapis batu hari mulia. Di situ ada ulat sedang memakan dedaunan segar, Pak. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberikan rezeki? Allah. Hari mulia ulama katakan, Allah berkuasa memberikan rezeki kepada makhluk di dalam 7 lapis batu. Allah berkuasa memberikan rezeki kepada makhluk di dalam 7 lapis batu. Ulat sedang makan dedaunan segar sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kepada kamu wahai Musa, kata Allah taala. Kamu saya berikan akal, berikan pikiran. Berangkat saja. Maka hadis sekalian, Nabi Musa mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ata'na. Belum terbina Pak ini. Keimanan Nabi Musa Nabi belum terbina keimanan keyakinan Musa. Maka ditanya sama Allah, wahai Musa, ya asoi apa itu tangan kamu? Tongkat ya Allah. Untuk apa? Maaf, apa manfaatnya? Untuk bersandar, kata Nabi Musa. Untuk menggiring kambing, untuk mengambil dedaunan. Ma'ahlibul ukhra, banyak lagi ya Allah manfaatnya selain itu. Maka Allah enggak suka, Pak. Enggak senang Allah itu. Nabi Musa punya perkataan seperti itu. Seolah-olah mendahulukan daripada perintah Allah, apa? Seolah-olah mendahulukan bahasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak suka. Maka tahu Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, kamu letakkan kamu itu punya tongkat. Maka hadis sekalian, ketika diletakkan tongkat Nabi Musa, itu berubah menjadi ular yang besar, Pak. Jadi ular raksasa hari itu. Yang tadinya tongkat Nabi Musa memberikan daripada manfaat, bisa mengambil dedaunan, menggiring kambing untuk bersandar, maka Allah ubah dengan seketika menjadi madarat hari mulia kepada Nabi Musa alaihissalam. Mengejar-ngejar Nabi Musa selama 40 hari 40 malam, dikejar-kejar. Allah berkuasa, Pak, memberikan madarat dalam satu kejap. Yang tadinya memberikan manfaat, maka Allah ubah menjadikan madarat kepada Nabi Musa. Dikejar-kejar, Pak, selama 40 hari 40 ketakutan Nabi Musa. Maka kata Allah, wahai Musa, la takhaf, jangan takut. Pegang kamu itu punya tongkat. Di tongkat hari mulia. Di tongkat, ketika dipegang tongkat Nabi Musa, berubah menjadi apa? Ketika dipegang ular tadi, berubah menjadi tongkat Nabi. Maka hari mulia, Nabi Musa datang kepada Fir'aun, Pak. Membebaskan daripada kaum Bani Israel, Pak. Nabi Musa alaihissalam membebaskan daripada kaum Bani Israel. Dibawa kaum Bani Israel oleh Nabi Musa alaihissalam, Pak. Mendekati daripada pinggir lautan. Sehingga hari sekalian, ketika Fir'aun dan bala tentara ini mengetahui bahwa Nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israel ketika itu, maka dikejarlah oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Maka hari mulia, ketika dibawa Nabi Musa alaihissalam Bani Israel, Pak, kepada lautan, melihat di depan lautan, di belakang tentara Fir'aun yang sudah garang. Maka kata Bani Israel hari mulia, wahai Musa, mati kita, tertangkaplah kita wahai Musa, binasalah kita. Pada hari mulia, Bani Israel, Pak, belajar suluk ini hari mulia di bawah bimbingan Nabi Musa alaihissalam selama 40 tahun. Belajar suluk hari mulia di bawah bimbingan Nabi Musa alaihissalam selama 40 tahun. Tapi ketika di depan melihat lautan, di belakang melihat tentara Fir'aun, terkesan hari mulia imannya goyah. Terkesan dengan suasana dan keadaan. Tapi hari mulia Nabi Musa alaihissalam yang sudah terbina keimanannya. Kenapa hari mulia Nabi Musa ketika itu tidak terkesan oleh suasana dan keadaan? Karena hadis kalian, keimanan Nabi Musa sudah diletakkan dalam medan dakwah hari mulia, sehingga tidak terkesan dengan suasana dan keadaan. Di depan lautan, di belakang tentara Fir'aun, Bani Israel menjerit, wahai Musa, mati kita, wahai Musa, tertangkap kita. Hari mulia, Bani Israel belajar suluk selama 40 tahun di bawah bimbingan Nabi, bukan bimbingan ulama, bukan bimbingan kiai, bukan bimbingan wali. Yang ngebimbing Nabi hari mulia 40 tahun belajar suluk di bawah bimbingan Nabi Musa. Apalagi kita, Pak, baru belajar suluk 3 hari, 40 hari udah merasa hebat imannya. Baru belajar suluk 4 bulan udah merasa hebat imannya. Rubiyah, uluhiyah, asmaul sifat sudah merasa hebat. Bani Israel 40 tahun hari mulia di bawah bimbingan Nabi yang ngebimbingnya, bukannya wali lagi, Pak. Enggak tanggung-tanggung yang ngebimbingnya, Nabi langsung. Ketika melihat di depan lautan tentara Fir'aun di belakang, terkesan Pak imannya, Pak, goyang hari mulia. Tapi Nabi Musa hari sekalian sudah diletakkan dalam medan dakwah keimanannya, maka ya kalla innama ma'iya rabbi.
Saya bersama Tuhan saya. Tinggal menunggu perintah. Maka datang perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, kamu pukulkan, kamu itu punya tongkat. Dipukulkan Pak, itu tongkat Nabi Musa pada laut, maka terbagi menjadi 12 jalan hadi mulia. Menyelamatkan daripada Bani Israel dari kepungan Fir'aun, menenggelamkan Bani Israel di lautan yang sama, menenggelamkan tentara Fir'aun di lautan yang sama, menyelamatkan Bani Israel dan menenggelamkan daripada tentara Fir'aun laknatu alaih di lautan yang sama hadi mulia. La ilaha illallah. Maka hadis sekalian, ini kita hendak belajar Pak, bagaimana dalam hati kita ini wujud daripada iman yakin hadi mulia, menafikan daripada kehebatan makhluk, menafikan daripada kehebatan kebendaan. Yang hebat hanyalah Allah, yang berkuasa hanyalah Allah. Tidak ada yang hebat di dunia ini hadi mulia. Yang hebat hanyalah Allah Subhanahu wa taala, yang berkuasa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hadis sekalian, maka hari mulia ini teman-teman Pak, 40 hari 4 bulan ya, jamaah-jamaah dikirim dari masjid ke masjid. Ini hari mulia hakikatnya Pak, mau belajar Pak, mau belajar iman yakin hari mulia. Sekarang sudah masa masa zaman Jabariyah, zaman fitnah Pak, zaman kehancuran hari mulia. Zaman Jabariyah ini, zaman fitnah, zaman kehancuran. 3-4 fase masa kenabian sudah berakhir. Fase zaman keamiran sudah berakhir. Dan fase zaman kekhalifahan sudah berakhir, zaman kerajaan sudah berakhir, dan sekarang zaman Jababiro, zaman kehancuran hadi mulia. Setelah umat akhir zaman ini sudah tidak ada lagi umat Pak. Setelah ini akhir zaman, maka sudah tidak akan ada lagi umat hadi mulia. La nabi amanah, tidak akan utus lagi nabi. Karena akan ada umat ketika Allah utus nabi. Tapi ketika Allah sudah tidak utus lagi nabi, maka ditutup sama Allah Subhanahu. Tidak akan ada lagi manusia hadi mulia. Ini sudah fase terakhir Pak. Zaman Jababiru hari itu, zaman kehancuran. Maka hadi mulia ulama katakan, persiapkan keimanan kita. Jadi imanakum, sahabat hadi mulia, yang iman sudah tidak ragukan lagi oleh Allah dan Rasulnya. Yang iman sudah benar-benar super hadi mulia. Tapi hari-hari sama Nabi SAW ditarget. Jadi imanakum, perbaharui iman kamu, kata Nabi. Jadi imanakum, kuatkan iman kamu. Jadi imanakum, hebatkan iman kamu. Jadi imanakum, kokohkan iman kamu. Jadi imanakum, luaskan iman kamu. Hari-hari oleh Nabi SAW, para sahabat keimanan sudah tidak ragukan lagi. Hari mulia kita hendak belajar bagaimana kita ini belajar iman yakin Pak. Ini sudah fase zaman fitnah Pak, zaman fitnah dajjal hari mulia. Dalam satu riwayat, dalam satu keterangan, nanti 70.000 ulama murtad di bawah hasutan dajjal hari mulia. Ini basic ulama Pak. Basicnya ulama, orang alim hari mulia. Tapi karena imannya tadi sebagaimana Bani Israel tadi hari mulia belum terbina, belum teruji, belum diletakkan dalam medan dakwah sehingga dia goyah hari mulia, terhasut oleh dajjal laknatu alaih. Maka hadis sekalian, kita hari ini mau belajar bagaimana jamaah dikirim dari masjid ke masjid ke ujung-ujung dunia untuk belajar bagaimana menafikan daripada makhluk, menafikan daripada kebendaan dan menisbatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari mulia, siapa Pak yang mau belajar Pak? Minimal 3 hari saya bimbing. Nitipin haji mulia. Nitip 3 hari aja. Soalnya ya, lihat ya. Niat kita nitip nyicipi lah bahasa itunya. Nyicipi lamun karaos atau lanjutkan tentunya lamun teh karaos sok mangga tinggalkan tentunya. Jadi nyicipin aja. Nyicip jangan 4 bulan dulu Pak, jangan 4. Nyicipin aja dulu 3 hari. Kalau nggak bisa 3 hari, 1 hari, nggak bisa 1 hari, 1 malam aja dulu. Di masjid Pak, dikeram di masjid ininya. Coba ya. Niat amal dan menyamsol. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan satukan hati kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhir dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.